Rekan-rekan akademia, saya sedang memandangi sebuah model penelitian karya mahasiswa saya. Mahasiswa S1 ya. Ini ada satu model dengan 6 variabel. Dan ini adalah data SPSS-nya. Apa yang saya bisa lakukan untuk memastikan apa yang dilakukan mahasiswa saya udah sesuai dengan instruksi ya. Saya meminta mereka mengumpulkan, ini mulai dari mereka membuat kerangka teori, sampai kemudian mereka membuat kuesioner, sampai kemudian mereka eh, apa namanya mengcoding. Ini codingnya udah benar, jumlahnya udah benar, minimal 200 ya. Nah ini tinggal kita olah, siap diolah, right? Nah ini tentang penggunaan, kita cek lagi tentang intention to use TikTok ya, untuk bermain TikTok. Kita untuk melihat data, jika melihat data kayak gini biasanya saya udah langsung aja deh saya lakukan menyiapkan ini. Jadi saya membuat tes validasi ya, validasi data yang nanti akan di PE ini persis enjoyment. Saya sering menerima pertanyaan berapa sih minimal. Sebetulnya minimal 2 itu udah cukup ya. Tapi is too risky. Maka untuk tugas yang saya kasihkan kepada mahasiswa minimal tuh 4 gitu. 3 juga sebetulnya saya nggak bisa larang gitu, karena emang banyak juga penelitian yang dan berhasil gitu dengan indikator yang cuma 3 gitu. Ya kalau 2 itu too risky. Ini oke. Cek di sini apakah ada pattern metrik. Kalau tidak ada, pergi ke komponen metrik yang menunjukkan variabel ini tidak memiliki dimensi. Jadi salah anggapan bahwa variabel itu harus memiliki dimensi. Itu nggak tahu belajar dari mana. Terus kemudian setelah PE, SF, satisfaction ya. Ini udah nggak usah dirubah-rubah lagi karena udah terekam. Sama juga di sini tidak ada pattern metric. Pattern metric itu nulisnya kayak gini. Ya. Kalau tidak ada pattern metric, langsung ke komponen metric. Alright? Terus pergi ke analyze, dimension reduction. Sama ya, komponen matrix. Ini satu komponen dan semua nilainya tuh di atas 0,4. Dari mana? Pergi ke sini 0,4. Lihat di sini kita kasih kode, kasih batas minimum 0,4. Ini validasi. Jadi nilai-nilai di bawah 0,4 tidak akan muncul. Dan ternyata ini nilainya dianggap valid semua ya, di atas 0,4. Tergantung jumlah responden. Ya, kalau ada pertanyaan, Pak, kalau kenapa harus 0,4? Bisa aja 0,5, 0,6 dan seterusnya. Kalau 0,3 jangan ya. 0,2 apalagi. Mendingan dibikin ke atas. Jadi 0,4 itu untuk 200 minimal. Kalau di atas itu, misalkan jumlah respondennya cuma 150, maka dinaikin. Ya, naikin. Misalkan jadi 0,6 gitu. Oke.
Nanti kita PR. Oke, udah selesai ya. Itu intention to use. Maksudnya bisa aja intention to play. Apa yang bisa kita lakukan setelah ini? Oh ya, ini yang kita sebut dengan eh, validasi data. Ini adalah uji validasi data dengan menggunakan metode. Metode apa uji validasi datanya? Karena ada beberapa cara memvalidasi. Yang saya pakai adalah exploratory vector analysis. Untuk apa exploratory vector analysis? Untuk melihat indikator yang valid dan melihat apakah setiap variabel yang diuji, ya ini variabel yang diuji ini apakah memiliki dimensi atau tidak. Kalau ada dimensi, berapa dimensinya? Jadi dimensi itu misalkan nanti kelihatan kalau dimensinya ada 2, berarti komponennya ada 2. Kalau komponennya 1, artinya tidak ada dimensi. Nah, berikutnya adalah yang langsung mudah dilakukan. Kita menguji reliabilitas. Reliabilitas itu untuk melihat apakah variabel tersebut, ini variabel ini, masing-masing variabel yang barusan kita validasi, itu memiliki reliabilitas enggak? Reliabilitas. Reliable enggak? Maksudnya dapat dipercaya enggak gitu. Jadi ini adalah ritual kedua, uji reliabilitas. Jadi pergi lagi ke analyze. Kalau tadi dimensi reduction, yang sekarang scale. Pergi ke sini. Karena tidak ada yang indikator yang dibuang, jadi tetap masukin full ya, 44. Jangan lupa statistiknya diklik. Ini akan berguna. Oke. Nilainya 883. Yang dilihat adalah reliability statistics ya, alpha, nilai alfanya itu 883. Di sini kita tulis alpha atau Rombex alpha. Ya. Rombex alpha 0,883. Kalau nilainya 7 ke atas, kita udah langsung lihat reliabilitas. Kalau di bawah 0,8 kita akan melakukan tindakan lain. Sementara masih oke. PE kita ganti dengan SF. SF 834. Ini salah ya kita ya.
Oke, SF. Nah, sekarang perceived ease of use. Tujuh 20 masih di atas 7. Sekarang PI. Lima sepuluh. Nah, ini PI 510. Ini di bawah 7. Maka kita harus melakukan sesuatu. Kita cek. Ini lihat di sini. Tadi yang kita lihat ketika saya klik statistik, ini ada scale if item deleted, ya. Oke. Maka yang akan kita lihat adalah ini. Item deleted, if item deleted. 510. Nah, kita cari yang di atas 7. Lihat di sini. PI adalah jika buang PI ini nilainya sekian. Jika buang ini nilainya sekian. Jadi ini nilai yang paling tinggi adalah 758. Maka PI 4 kita buang. Caranya gimana? Kita kembali ke sini. Analyze, dimension reduction. PI 4 kita buang. Lalu, oke. Maka yang kita laporkan adalah yang ini. Ya, yang itut ini cuma 3. Ini kita anggap bermasalah. Ya, saya ganti. Oke. Klik kanan. Insert. Tadi dibilang 0,7 berapa? Maka kita akan lihat ya, nilainya 0,758. Kita buktikan, analyze, scale, P4-nya dibuang, PI4-nya dibuang, tinggal 3. 758. Seperti yang disarankan. Gitu. 7588. Bener ya? 758. Alright. So, begitu caranya. Kenapa 7 yang tadi itu bisa kita hapus, kenapa kita hit ya, kenapa kita klik, karena manfaatnya seperti itu. Berikutnya adalah PR, analyze, tujuh sembilan delapan. Terus kemudian itu sudah ada di atas ya, jadi ini kita hapus ya. Itu yang ini kita buang. Benar nggak? Ini itu sudah ada. 2 kali. Jadi kita punya apa saja di sini? PE, perceive. Saya tulis di sini aja. Perceive enjoyment. Satisfaction. Terus kemudian perceive ease of use.
Oh, saya salah di sini. Ini PI yang harusnya dihitung ya. Oh, bukan itu. Oke, aduh, maaf ya. Jadi kita mulai lagi. Oh, PI emang nilainya lihat, dia emang nggak keluar ya. Lihat PI nilainya emang nggak keluar ini. Artinya di bawah 0,4. Jadi saya pergi lagi ke sini. Untung tadi belum dihapus ya. PI. PI itu 1, 2, 3 aja. Gimana sih? 758. PI 0,7,8. Itu bukan 3 tapi 4 ya. Sorry. Itu ada 4, jadi kita hitung lagi. Ini tadi udah saya hapus ya. Kita cek dulu. Jangan panik. Analyze scale. Itu 878, tinggi loh. Ya. Jadi yang bermasalah cuman ini aja tadi, apa namanya, PI ya. Dan ini emang bermasalah kenapa? Karena nilainya aja dia emang kecil gitu. Udah saya perbaiki. Sebentar, kita cek PI itu apa? Personal innovativeness. Masih terus. Intention to play. Ini ada yang ini, oh sorry. Ini saya ganti ke sini. Yang ini saya ganti ya. Ini oke. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang adalah menggabungkan. Ini lebih kepada bagaimana kita menjaga estetika, dan ini kita klik kanan, lalu auto fit, lalu yes. Terus ini kita tarik ke sini. Tarik ke sini. Yang atas ini kita buang dulu. Nggak dibuang sih sebetulnya. Jadi kita split. Ya ini ini tulis aja variables dan indikator ya. Di sini vector loading. Nah, ini yang disebut dengan vector loading. Di sini Cronbach's alpha. Nah, kemudian ini sih sebetulnya nggak perlu. Komponen ini juga udah nggak perlu, jadi kita bisa delete. Oke. Angka 1 ini juga kita bisa hapus.
komponen metrik kita hapus. Begitu ya. Nah, ini buang sampai akhir. Ini kita ganti time 11 times neuroband. Jadi begitu rekan-rekan akademia, saya sudah menyelesaikan uji reliabilitas dan uji validitas ya. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Langkah berikutnya adalah apa gitu ya.